깡제비로 오랫동안 푹 썩을 것 같은데. 네가 알아내. 나는 진짜 아니니까. 그냥 이젠 증거 조작. 네가 어제용 논문에 관해 말해봐. 빅마우스한테 가서 전해. 머스가 박창호 아주 가까운 곳에 있네요. 그 누구도 빅마우스 본 적 없어. 이 찢어 죽일로 막. 당신이 빅마우스라고? 니들이 믿고 있는 5247은 가짜다. 나한테 한번 죽어봐라 이 새끼야. 창문을 건들지 말아라. 거기다가 내가 4차선 내기 전에 어허이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan film Big Mouth episode 9 dan 10, dimana kali ini Chang Ho yang akan menjadi saksi rahasia dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Big Mouth ke publik. Dan ia juga akan memprediksi kasus persidangan trio Edan ini untuk benar-benar membuktikan kalau ada sesuatu yang janggal dalam persidangan itu. Dan siapakah sebenarnya Big Mouth yang asli itu? Lalu kita gaskun. Setelah Chang Ho melakukan siaran di sebuah gudang dengan seorang presenter, di sana ia memperkenalkan dirinya sebagai Big Mouth dan akan memprediksi langkah-langkah yang akan diambil hakim maupun pengacara trio Edan ini. Dan benar saja semua yang dikatakan Chang Ho 100% sama dengan apa yang terjadi di ruang sidang pengadilan setiap pergerakannya, sehingga membuat publik yang menonton video itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chang Ho. Dan di sini diceritakan tragedi pembunuhan Profesor Seo yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Namun saat trio Edan ini akan membawanya ke suatu tempat, sialnya ketika di jalan mereka kecelakaan yang membuat bagasi mobilnya terbuka, sehingga terjadilah keributan warga yang melihat jasad Profesor Seo dalam bagasi. Mereka pun tak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya, sehingga mereka terpaksa berpura-pura untuk menyelamatkan Profesor Seo yang saat itu memang sudah tidak bernyawa. Sekaligus mereka juga membersihkan DNA mereka di tubuh Profesor Seo. Hal itu membuat publik terkejut karena apa yang diucapkan Chang Ho sama persis dengan pernyataan si jaksa di pengadilan. Kemudian video itu juga ditonton oleh Ji-hoon setelah diberitahu oleh anak buahnya yang membuat ia sangat kesal dan meminta anak buahnya untuk melacak keberadaannya Chang Ho. Kemudian presenter itu menanyakan apakah Chang Ho berada di TKP saat itu. Lalu Chang Ho menjawab kalau ia sudah melihat video kamera di dashboard mobil itu. Namun saat ini file video tersebut sudah menghilang dan ada yang mengambilnya. 사고 차량 블랙박스를 봤거든요. 안타깝게도 그 블랙박스를 놈들한테 뺏겼습니다. Di tengah jalannya persidangan, Ji-hoon langsung meminta jeda setengah jam kepada jaksa untuk beristirahat. 잠시 휴정을 요청합니다. Keberadaan Chang Ho yang belum terlacak semakin membuatnya panik karena ternyata alamat IP Chang Ho sudah disamarkan yang membuat mereka susah untuk mencarinya. John juga tak menyangka kalau Chang Ho bisa mengetahui detail rencana jaksa dalam persidangan itu. Namun setelah diingat-ingat, Pak Wali Kota memang pernah menyerahkan dokumen yang harus Chang Ho pelajari saat akan menjadi pengacara mereka. 어떻게 우리 계획을 다 아는 거야? 아 이게 다 최 시장 때문이에요. Setelah itu tiba-tiba Hae-jin pun kembali menelpon Ji-hoon untuk menagih kembali surat cerainya dengan Dr. Han dengan pertukaran makalah Profesor Seo sebelum ia berikan kepada Big Mouth. Dan dengan cepat Ji-hoon pun langsung mendatangi Hyojin di gedung sebelahnya dan memberikan surat cerai yang ia minta dan ditukar dengan makalah Profesor Seo yang ada pada Hyojin. Namun bukan itu saja, ternyata Ji-hoon meminta Hyojin memberitahukan lokasi Chang Ho saat ini. 빅마우스 지금 어디 있어요? 폐공장에 있어요. Setelah diberitahu lokasinya, dengan cepat Ji-hoon memerintahkan seluruh aparat kepolisian untuk mendatangi lokasi Chang Ho yang disebutkan oleh Hyojin. Sementara itu tahanan VIP benar-benar dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada bukti-bukti yang kuat atas pembunuhan Profesor Seo. 본 법정은 피고 무죄를 선고하겠습니다.
Sedangkan aparat kepolisian yang mendatangi lokasi Chang Ho tidak bisa menemukan Chang Ho di lokasi itu, karena ternyata Chang Ho sudah tahu mereka akan mendatanginya, dan ia pun langsung pergi dari lokasi tersebut. Setelah pengadilan selesai, para tahanan VIP pun sudah merasa tenang karena dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Profesor Seo. Namun tiba-tiba datanglah sebuah mobil dengan layar yang cukup besar yang sedang menampilkan siaran langsung Chang Ho yang akan membuktikan para tahanan VIP benar-benar bersalah atas pembunuhan Profesor Seo. 논문 이야기는 흥미롭긴 한데 Ternyata Chang Ho telah bekerja sama dengan Eugene untuk menjatuhkan para tahanan VIP dan Ji-Hoon. Dan memory card yang diberikan kepada Ji-Hoon rupanya bukanlah makalah Profesor Seo. Dan Chang Ho telah meletakkan kamera tersembunyi untuk merekam semua pembicaraan Ji-Hoon dengan Eugene, untuk memancing emosi Ji-Hoon dengan memberikan makalah palsu agar Ji-Hoon mengatakan semua kebenaran tentang pembunuhan Profesor Seo kepada publik. 죽일만 하니까 죽인 거 Karena pengakuan Ji-Hoon itu, akhirnya para tahanan VIP tidak bisa mengelak lagi kalau mereka lah yang telah membunuh Profesor Seo demi sebuah makalah yang sampai saat ini belum diketahui apa itu isinya. Lalu tiba-tiba Chang Ho pun muncul dari layar mobil itu dan menyapa para tahanan VIP. Dengan semua ucapan pengakuan Ji-Hoon tadi, akhirnya mau tidak mau Chang Ho memaksa si jaksa agar mengajukan banding ke pengadilan untuk memutuskan kembali bahwa para tahanan VIP benar-benar telah membunuh Profesor Seo. 설마 항소 포기하려던 거 아니겠죠? 이젠 증거 조작도 못하고 Tidak lupa juga Chang Ho mengatakan kebenaran kepada seluruh wartawan bahwa dia selama ini bukanlah kabur dari penjara, melainkan ia telah diculik dan penculiknya itu adalah Ji-Hoon dan si jaksa edan ini. 가족들 주장으로는 탈옥이 아니라 납치라던데 여기 최중락 검사입니다. Dan ia mengatakan akan membuktikan kepada semua orang kalau dia bukanlah Big Moss yang sesungguhnya. 증거 법정에 꼭 가지고 나오겠습니다. Tidak lama kemudian Chang Ho pun ditangkap kembali untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan penjara Gyeocheon. Namun sebelum pergi dari sana, Sontai memberitahu Chang Ho bahwa ternyata Jerry diketahui belum tewas alias selamat, dan sekarang sedang berada di rumah sakit yang saat ini sedang menjalani perawatan. 안 죽었어. Mengetahui hal itu, Chang Ho pun memutuskan akan menemui Jerry nanti dan menanyakan langsung siapakah Big Moss yang asli, karena kemungkinan Jerry sudah bertemu dengannya. Lalu Sontai pun menjenguk Jerry di rumah sakit dan memberikan pesan dari Chang Ho, yang isinya kalau Chang Ho bersyukur karena Jerry selamat dan ia akan membalas semua kebaikan Jerry dan berharap mereka akan dipertemukan kembali di dunia yang sudah aman. Namun setelah itu seorang dokter mengambil pesan itu, dan terlihat dokter itu memiliki tato simbol Big Moss yang kemungkinan ia juga adalah anak buahnya Big Moss. Namun keesokan harinya setelah Jerry siuman, ia justru menyobek pesan tersebut, bahkan tersirat kekecewaan di wajahnya. Scene berpindah ke dalam penjara. Saat itu ketua botak mengatakan kalau akhir-akhir ini penjara diserang wabah misterius. Banyaknya tahanan yang tiba-tiba muntah darah hingga berperilaku agresif yang menyerang dokter dan suster, yang membuat petugas medis itu banyak yang mengundurkan diri. 이 교도소에 이 똑같은 일이 있었단다. 갑자기 비루하고 비기비 쓰러지질 않나. Setelah itu Chang Ho mendapatkan kunjungan dari Ji-Hoon. Ji-Hoon ke sana bukan untuk memulai pertengkaran baru, melainkan ia ingin menawarkan perdamaian kepada Chang Ho dan memintanya untuk membalikan seluruh uangnya dengan jumlah total 100 miliar won. Ternyata uang itu sebelumnya akan digunakan untuk membangun sebuah perusahaan yang besar di sebuah tempat ilegal. John pun menawarkan akan membagi keuntungan kepada Chang Ho apabila dia mau membalikan seluruh uang itu dan akan dijadikan sebuah investasi untuk Chang Ho. 투자해서 돈 벌고 너 거기다 1,000억 투자해라. Dan Chang Ho mengatakan kalau itu ide yang sangat bagus, tapi itu bagus untuk dirinya untuk menambahkan pembangunan ilegal itu sebagai daftar tuntutan agar Ji-Hoon masuk ke penjara dan membusuk di sana. 깡집이로 오랫동안 푹 썩을 것 같은데. Namun lagi-lagi Ji-Hoon mengatakan kepada Chang Ho bahwa dia selama ini telah salah menuduh orang. Ji-Hoon mengatakan bahwa dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembunuhannya Profesor Seo. Lalu siapakah orang yang ditelepon 3 tahanan VIP waktu itu dan yang memerintahkan mereka untuk membunuh Profesor Seo? Ji-Hoon pun menyuruh Chang Ho untuk mencari tahunya sendiri. 라고 생각하네. 네가 알아내.
복제 아닙니까? Beralih kepada para tahanan PIP yang saat itu mendatangi Tetua untuk meminta bantuannya agar Tetua bisa menghentikan penyelidikan ulang di pengadilan. Karena jika mereka terbukti bersalah maka Tetua juga akan ikut terlibat. Dan karena perkataan itulah Tetua marah dan menyangka mereka meminta bantuan dengan ancaman. 순간 회장님한테까지 불뚝 덕을 하라고 한다보다 했더니 협박을 하는구나. Lalu tiba-tiba Pak Wali Kota juga datang ke sana dan menghapus amarah Tetua karena ternyata ia membawa makalah Profesor Seo. Hal itu pun sontak membuat ketiga tahanan PIP itu emosi karena merasa telah dipermainkan oleh Pak Wali Kota yang secara diam-diam ternyata sudah memiliki makalahnya. Dan disinilah kita akan mengetahui kebenaran dari semua kejadian selama ini. Ternyata orang yang telah memerintahkan para tahanan PIP untuk membunuh Profesor Seo bukanlah Ji-Hoon melainkan Pak Wali Kota. Dan dia juga yang menyebabkan tiga tahanan PIP itu kecelakaan dan menjadi terdakwa pembunuhan Profesor Seo. Ternyata selama ini kenapa Pak Wali Kota sangat menginginkan makalah itu karena agar tidak ada yang mengetahui bahwa ia juga terlibat dalam pembunuhan Profesor Seo. Dan yang membuat Chang Ho kecelakaan di episode pertama, lalu yang mengambil barang bukti rekaman dashboard mobil yang sudah Chang Ho miliki juga itu adalah perbuatan Pak Wali Kota. Ternyata Chang Ho sengaja dijadikan kambing hitam olehnya selama ini agar ia tidak ikut terendus terkait pembunuhan Profesor Seo. Dan tiga tahanan PIP itu sangat kecewa lantaran Pak Wali Kota yang merencanakan semua ini, namun hanya merekalah yang harus menanggung hukuman itu. 그 논문을 왜 너한테 했어? 니들 셋이 입 맞춰서 합창이라도 하게? 언제 해요? 니들도 사람. Di malam harinya terlihat Tetua yang sedang membakar makalah Profesor Seo, lalu Hyunju menghampirinya. Dan di sana Tetua mengatakan kalau sekaranglah waktunya Hyunju untuk mendukung suaminya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Hyunju bingung bercampur senang, karena dulunya Tetua adalah orang yang paling menentang pernikahan mereka. 도화를 내줘야 될 것 같아. Dan misteri siapakah Big Boss yang asli itu mulai terkuak. Di sini kita melihat Pak Wali Kota yang menyimpan banyak sekali tumpukan batangan emas dan juga berbagai dokumen-dokumen termasuk makalah Profesor Seo. Ternyata Pak Wali Kota ketika menemui Hyunji waktu itu ia telah mengancamnya untuk memberikan makalah tersebut kalau dia tidak ingin tewas tanpa ada yang mengetahui. Trailer. 당신 죽어요. Dan setelah memberikan makalah tersebut, Hyunjin pun disuruh untuk segera pergi ke luar negeri dengan tiket dan bekal yang sudah Pak Wali Kota siapkan demi keselamatannya sendiri. Kembali di dalam penjara yang saat itu Chang Ho yang masih belum mengetahui siapa Big Boss yang sesungguhnya. Ia pun kembali mengirim pesan kepada Big Boss bahwa mereka harus segera bertemu secara langsung jika ia masih menginginkan bantuannya. Namun jika tidak maka Chang Ho mengancam tidak akan membantunya lagi. 내일 밤 8시까지 여기로 나와. Di tempat lain di rumah sakit Gyeocheon ternyata Miho sudah ketahuan telah mengambil sampel darah dari jenazah korban waktu itu. Ternyata dokter rumah sakit forensik yang Miho minta bantuannya datang ke rumah sakit Gyeocheon dan memberikan bukti bahwa Miho telah meminta bantuannya secara ilegal. Dengan kejadian itulah maka Hyunju pun akhirnya memecat Miho dari rumah sakit Gyeocheon. Lalu Miho pun menemui Pak Wali Kota dan menyampaikan jika makalah Profesor Seo sepertinya tidak berkaitan dengan rumah sakit Gyeocheon. Ia juga sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai bentuk tanggung jawab apa yang telah ia lakukan. Dan entah apa yang direncanakan Pak Wali Kota yang menanyakan apakah Miho sudah mendapatkan kabar dari Hyunjin termasuk makalah Profesor Seo. Padahal seperti yang kita tahu Hyunjin ataupun makalah itu sudah dalam genggaman Pak Wali Kota. Lalu Miho pun mengatakan kalau ia akan melupakan makalah tersebut dan berfokus pada persidangan Chang Ho yang akan digelar dalam waktu dekat. Lalu Pak Wali Kota pun berjanji akan membantu Miho dan Chang Ho menghadapi persidangan itu. Lalu Shin berpindah ke dalam penjara. Kepala perawat rumah sakit Gyeocheon seperti biasa menjadi sukarelawan menyediakan pengobatan dan memeriksa kesehatan tahanan secara rutin. Apalagi setelah tim medis di penjara itu banyak yang mengundurkan diri. Lalu terlihat si psikopat menunjukkan gejala yang aneh saat akan mengambil vitamin pemberian kepala perawat. Namun ternyata vitamin itu hanya diberikan kepada para tahanan yang memiliki gejala seperti itu. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan tahanan yang tiba-tiba mengalami kejang hingga muntah darah. Hal itu membuat Chang Ho berpikir apakah ini berkaitan dengan Big Boss. Chang Ho pun langsung kembali ke gereja dan menemukan kartu tarot yang artinya keadilan.
Lalu Chang Ho pun duduk di kursi gereja dan menunggu siapakah yang akan datang menemuinya, dan itulah Big Moss yang sesungguhnya. Dan benar saja kali ini sang Big Moss benar-benar menunjukkan dirinya kepada Chang Ho. Namun tanpa kita sangka yang datang mengunjungi Chang Ho ternyata adalah kepala sipir. Dan apakah ia Big Moss yang asli itu? I don't know. Dan kepala sipir pun mengaku kepada Chang Ho bahwa dialah Big Moss yang asli. Untuk meyakinkan Chang Ho, ia menceritakan kalau semua yang terjadi selama ini di dalam penjara itu adalah ulahnya dari para tahanan yang tiba-tiba bunuh diri. Dan tahanan yang tewas di aula makanan ternyata dialah yang memberikan racun kepada para tahanan itu. Begitu juga dengan saksi Peter Hong yang tewas setelah menyuntikkan insulin. Dan juga orang yang telah memberikan 5 daftar nama klien Big Moss waktu itu juga adalah kepala sipir. 진짠지 가짠지 내가 아직 의심이 안 풀려서 Namun karena Chang Ho yang masih tidak percaya dengan kepala sipir kalau dia benar-benar Big Moss yang asli, kepala sipir pun langsung menunjukkan sebuah tato Big Moss yang terukir di lengannya. Namun Chang Ho ternyata lebih pintar dan mengetahui kalau tato itu bukanlah tato sang Big Moss. Namun tato itu adalah tanda bahwa mereka hanyalah bawahan atau kaki tangan Big Moss. 빅마우스가 아니네. 너 같은 하수인한테. Terlebih lagi kepala sipir bahkan tidak tahu bagaimana cara membaca kartu tarot itu. Padahal selama ini Chang Ho berkomunikasi dengan Big Moss melalui kartu tarot. Tentu ini membuktikan bahwa kepala sipir bukanlah Big Moss yang asli. Beralih kepada Pak Wali Kota yang saat itu sedang berada di teater, sedang melihat kembali rekaman tentang pembangunan kota Gyeocheon. Namun di sana terlihat Pak Wali Kota sambil menangis saat melihat foto sebuah keluarga yang ada di rekaman itu. Dan tiba-tiba datanglah Ji-Hoon menemui Pak Wali Kota di teater itu. Melihat Pak Wali Kota sangat fokus dengan foto keluarga itu, Ji-Hoon pun merasa curiga kalau Pak Wali Kota adalah anak kecil yang berada di foto tersebut. 이 말이야. 아주 많이 닮았어. Namun Ji-Hoon tidak bisa memastikannya karena kabarnya anak kecil yang ada di foto itu dikabarkan sudah tewas puluhan tahun yang lalu. Lalu di sana Pak Wali Kota memperingatkan Ji-Hoon untuk tidak macam-macam dengannya karena Ji-Hoon bukanlah tandingannya. 넌 내 상대가 아니야. Lalu tiba-tiba Chang Ho menelpon Pak Wali Kota karena ingin meminta bantuannya. Karena ia yang akan diinterogasi esok lusa untuk memberikan sebuah informasi tentang Big Moss. 내일 검찰 취조가 있어요. Lalu Shin beralih ke rumah sakit Gyeocheon yang saat itu Dr. Han sedang memeriksa tes darah para tahanan yang ada di penjara Gyeocheon dengan menggunakan obat-obatan yang dipegang di tangannya. Dan ternyata diketahui obat-obat inilah yang membuat para tahanan tiba-tiba sakit dan batuk-batuk darah. Kepala perawat pun meminta mereka untuk mengganti obat-obatan tersebut karena dia khawatir para tahanan yang sudah terkena efek samping dari obat-obatan tersebut. Namun dua jelema edan ini masih ingin uji coba kepada para tahanan walaupun menimbulkan efek samping. Dan benar saja ketika dalam penjara seorang tahanan psikopat mengalami efek seperti sakau. Saat akan meminum vitaminnya ternyata ia habis. Karena itu ia pun mencarinya di tempat orang lain yang membuat orang itu kesal dan terjadilah baku tumbuk di sana. Bahkan saat di aula makan, si psikopat ini masih kesal kepada temannya yang pelit obat-obatan itu. Keesokan harinya di mana saat itu Chang Ho akan menjalani interogasi dan berbagai macam pertanyaan yang masih sekitar Big Moss yang akan ditanyakan oleh si jaksa. Namun sebelum ke sana, kepala sipir mengancam Chang Ho jika ia berani mengatakan macam-macam kepada jaksa maka ia akan tewas sama seperti Peter Hong saat ia sedang diinterogasi. 거긴 낭떠러진데. 헛수 수작하지 말고. Berpindah ke rumah sakit Gyeocheon, saat itu salah satu trio edan yang bernama Chaebong ini menghampiri Hyunju dan meminta tolong kepadanya agar mereka tidak jadi dipecat dari rumah sakit Gyeocheon karena kasus mereka saat ini. Namun ternyata tujuan Chaebong bukan untuk mengetahui apakah dia akan dipecat atau tidak, melainkan ia ingin memastikan apakah Hyunju mengetahui bahwa mereka telah mengganti obat-obatan dan melakukan tes darah pada para tahanan dan pasiennya. Namun ternyata Hyunju sendiri tidak mengetahui aktivitas mencurigakan di rumah sakitnya sendiri yang dilakukan oleh trio edan ini dan juga kepala perawat di sana. 약 바뀐 걸 현주가 미친 것 같아요. 아니, 전혀. Kembali ke dalam penjara, di mana saat itu napi psikopat mulai cakau lagi dan masih kesal kepada satu teman selnya. Dan ia pun langsung menghajar teman seselnya itu hingga sekarat dan membuat semua sipir harus berdatangan ke sana untuk melumpuhkannya dengan pistol listrik.
Bersamaan dengan itu ternyata Miho sedang melamar kerja sebagai perawat di sana. Begitu juga dengan kepala perawat dan asistennya. Tapi tentu tujuan mereka sangat berbeda dan bertolak belakang, ingin menjadi perawat di penjara Gyucheon itu. Di sela-sela perbincangan mereka tiba-tiba alarm penjara berbunyi, yang ternyata si psikopat ini sulit untuk dilumpuhkan, bahkan ia sudah terkena beberapa tembakan listrik. Ia juga sempat menggigit telinga salah satu sipir. Hingga akhirnya ia terus ditembak lalu tepar dan kritis. Miho pun bergegas membantu sebisa mungkin dan menggunakan kedua tangannya sebagai pertolongan pertama untuk menyelamatkan si psikopat ini. Karena alat RGB yang dibawa oleh kepala perawat tidak bisa berfungsi saat itu. Dan beruntungnya si psikopat ini masih sempat tertolong berkat usahanya Miho. Beralih dengan Chang Ho yang saat itu sedang diinterogasi oleh jaksa dan juga Pak Wali Kota. Chang Ho diinterogasi tentang ia mengatakan mempunyai informasi penting soal Big Moss. Namun sebelum ia memberi informasi itu, Chang Ho menginginkan tuntutan narkoba atas dirinya harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena mereka semua tahu bahwa Chang Ho hanya dijebak saat itu oleh seseorang. Dan tanpa sepengetahuan Chang Ho, orang yang menjebak dan memberi narkoba pada minumannya waktu itu adalah Pak Wali Kota. Namun di sini Pak Wali Kota berpura-pura tidak tahu siapa yang telah menjebaknya dan menyetujui untuk menghilangkan tuntutan narkoba yang dituduhkan kepada Chang Ho. Karena permintaan Chang Ho telah dipenuhi, Chang Ho pun memberikan sebuah bukti informasi penting mengenai Big Moss, yaitu sebuah rekaman suara kepala sipir yang saat itu ia mengaku sebagai Big Moss di depan Chang Ho. 식당에서 죽은 애들은 빅마우스라고. Tentu dengan rekaman tersebut Pak Wali Kota dengan si jaksa sangat terkejut dengan kebenaran bahwa kepala sipir terlibat dengan Big Moss. Namun Chang Ho mengatakan bahwa kepala sipir hanyalah kaki tangan Big Moss, bukanlah Big Moss yang asli. Chang Ho juga mengetahui bahwa Big Moss sangat terobsesi dengan makalah Profesor Seo, namun ia tidak mau memberitahukan informasi tersebut kepada jaksa. Lalu ia pun memberikan rekaman tersebut kepada Pak Wali Kota untuk menyimpannya sebagai barang bukti di pengadilan esok, untuk membuktikan bahwa Chang Ho bukanlah Big Moss yang telah dituduhkan kepadanya selama ini. 빅마우스 잡으려면 그 정도 커버는 쳐주셔야죠. Setelah interogasi selesai, si jaksa langsung memberitahukan semua informasi tersebut kepada Ji-Hwan, yang ternyata sejak awal ia sudah mendengar percakapan mereka dari CCTV. Namun kali ini ternyata Ji-Hwan angkat tangan dan tidak ingin terlibat lagi. Kali ini ia hanya ingin menjadi penonton saja tanpa melakukan apa-apa. 난 여기서 빠지는 걸로 하고 최도화가 시키는데. Lalu scene berganti kepada Miho yang saat ini sedang menunggu informasi terkait si psikopat yang dilarikan ke rumah sakit setelah dilumpuhkan oleh sipir karena kebrutalannya itu. Dan ia hampir tewas. Miho pun mencari tahu apakah ada indikasi narkoba di dalam tubuh si psikopat ini. Dan itu pun dibantah oleh dokter rumah sakit itu. Karena Miho yang masih curiga, ia pun diam-diam mengambil sampel darah si psikopat dan memberikannya kepada seseorang. Keesokan harinya di dalam penjara, kepala sel kamar Chang Ho memberitahukan bahwa istrinya Miho waktu lalu melamar kerja sebagai perawat di penjara Gyucheon dan saat ini ia sudah diterima bekerja. Miho yang sudah berada di sana pun diajak berkeliling oleh kepala sipir karena kepala sipir ingin mengetahui isi makalah Profesor Seo dari Miho. Namun Miho ternyata juga mengetahui kalau kepala sipir adalah kaki tangannya dari Big Moss, yang ternyata Chang Ho telah memberitahukan Miho semua informasi yang ia tahu kepadanya. Karena kepala sipir tidak berhasil mengorek informasi makalah Profesor Seo dari Miho, ia pun meninggalkan Miho dengan rasa kesalnya. Singkat cerita, ketika kepala sipir sedang santai di ruangannya, tiba-tiba Chang Ho menghampirinya dengan emosi yang menggebu-gebu karena kepala sipir yang telah melibatkan Miho ke dalam masalah mereka. Namun kepala sipir mengatakan kepada Chang Ho kalau Chang Ho gak usah langsung ngegas, santai aja. Karena Big Moss rupanya sudah memberikan sebuah penawaran kepada Chang Ho, yaitu untuk saling bertukar informasi dan membuka kartu masing-masing. Mendengar hal itu, Chang Ho pun sepakat dengan penawaran itu. 나부터 할게. Dan pertanyaan pun dimulai, mereka akan bertanya dan saling menjawab. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh Chang Ho. Ia bertanya kenapa sang Big Moss sangat terobsesi dan menginginkan makalah Profesor Seo. Dan di sini kita mengetahui ternyata keluarga atau orang yang sangat disayangi oleh Big Moss telah tewas karena makalah Profesor Seo itu.
Dan Big Boss menginginkan makalah itu karena ingin mengetahui kebenaran apa yang ada di dalamnya. Dan sekarang giliran kepala sipir yang bertanya kepada Chang Ho, apakah sebenarnya isi makalah profesor tersebut. Lalu Chang Ho pun menjawab kalau isi makalah itu adalah tentang tes darah yang dilakukan secara diam-diam oleh rumah sakit Geuchon di dalam penjara Geuchon. Yang bahkan kepala sipir sendiri tidak mengetahui hal itu sudah dilakukan sejak lama. Namun Chang Ho mengatakan kepada kepala sipir untuk memberitahukan kepada Big Boss agar mau bertemu langsung dengannya apabila ia menginginkan informasi lebih lanjut terkait makalah Profesor Xiao itu. 전에 스무고개잖아. Setelah selesai dengan kepala sipir, Chang Ho pun lantas bertemu dengan Miho untuk memberitahukan kepadanya bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat besar dan berbahaya di dalam penjara. Ia pun meminta kepada Miho untuk segera berhenti bekerja di penjara Geuchon dan membantunya dari luar saja. Namun Miho tetap akan membantu Chang Ho secara langsung dari dalam penjara Geuchon. 여기 진짜 곧 엄청난 일 벌어져. Di tempat lain, tiba-tiba saat itu juga si jaksa datang ke penjara dengan membawa seluruh pasukannya. Ternyata ia akan menangkap kepala sipir dengan surat perintah resmi, karena bukti-bukti yang sudah diberikan Chang Ho saat sedang diinterogasi waktu itu. 수감자들을 대상으로 한 공갈 협박. Dengan tuduhan kepala sipir telah korup dan memeras para tahanan di dalam penjara, dengan uang-uangnya yang disimpan di dalam lemari berangkas. Sebelum dibawa, kepala sipir meminta bantuan dulu kepada Ji-Hon. Namun meskipun Ji-Hon menyuruh jaksa untuk membebaskan kepala sipir, ia menghiraukannya begitu saja karena surat perintah penangkapan kepala sipir yang sudah jelas, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangkapnya. Namun ternyata pembelaan Ji-Hon itu hanya pura-pura semata, karena terlihat ia malah senang dan mengatakan bahwa semua situasi ini sudah dalam kendalinya. Dan akhirnya kepala sipir pun ditangkap dan akan diinterogasi oleh si jaksa. Singkat cerita, ketika di dalam ruangan interogasi, si jaksa memperdengarkan rekaman yang diberikan oleh Chang Ho waktu itu kepada kepala sipir. Di mana di dalam rekaman itu kepala sipir mengakui sendiri dia adalah kaki tangan Big Boss dan orang yang telah membunuh beberapa tahanan penjara yang berurusan dengan Chang Ho. Mendengar hal itu, kepala sipir langsung marah dan menuduh Chang Ho telah merekam pembicaraan mereka. Namun ternyata jaksa mengatakan kalau yang merekam bukanlah Chang Ho, melainkan orang kepercayaan kepala sipir yaitu Gun So-chul. 교도소에서 당신은 제일 잘 알고 있다던데. Bahkan So-chul pun mengambil alih posisinya sebagai kepala sipir sementara di dalam penjara atas dukungan Pak Wali Kota. 당신 후임으로 소장으로 발령났어. 최시장의 법. Kemudian scene berganti kepada Hyunju yang saat itu akan pulang setelah selesai bekerja di rumah sakit. Lalu ia pun minum es boba sambil menyetir mobil. Namun tiba-tiba saja ia pun merasa pusing dan oleng setelah minum minuman itu. Yang ternyata di dalam minuman itu sepertinya sudah dicampur dengan narkoba, sama seperti yang dialami oleh Chang Ho waktu itu. Dan akhirnya Hyunju pun mengalami kecelakaan. Dan berita Hyunju kecelakaan pun dilihat langsung oleh Pak Wali Kota dan juga Chang Ho. Pak Wali Kota yang panik pun langsung berlari menuju ke rumah sakit. Sedangkan Chang Ho sepertinya mengetahui bahwa kecelakaan tersebut sama persis seperti yang ia alami. Dan Chang Ho pun langsung memberitahukan itu kepada Miho saat itu juga, bahwa ada orang yang telah mencelakai Hyunju persis seperti saat dirinya kecelakaan. Chang Ho pun langsung menyimpulkan siapa Big Boss yang sesungguhnya, karena ternyata selama ini ia sudah mengetahui kalau Pak Wali Kota adalah pengkhianat, dan juga penyebab Chang Ho kecelakaan waktu itu. Selama ini Chang Ho hanya berpura-pura mempercayai Pak Wali Kota agar dia bisa membongkar seluruh kebusukannya, di mana ia menunggu hasil tes darah yang diberikan kepada dokter forensik waktu itu. Jika hasil tes darah itu berubah, berarti yang merubahnya adalah Pak Wali Kota. Dan ternyata benar hasil tes darah itu berubah. Dan kini Chang Ho semakin yakin kalau Pak Wali Kota adalah dalang dari semua ini. 쟤도 모가지도 날리고. Ternyata sang Big Boss melakukan hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Chang Ho kepada Hyunju, istrinya Pak Wali Kota. Yang ternyata Pak Wali Kota bukanlah sang Big Boss yang kita sangka-sangka saat ini. Jadi apakah ini misteri baru? I don't know. Dan kini sudah terjadi bentrokan yang hebat antara Big Boss dan Pak Wali Kota yang akan menimbulkan pertarungan yang sangat hebat di antara mereka. Dengan begini rencana Chang Ho pun sudah sempurna dan ia akan memanfaatkan situasi itu untuk menangkap sang Big Boss dengan tangannya sendiri dan sekaligus akan menghancurkan Pak Wali Kota.
Lalu apakah Chang Ho akan berhasil menangkap sang Big Boss dan mengungkap identitas sesungguhnya? Kita tunggu saja di episode 11 coy. 니들이 믿고 있는 오이사칠은 가짜다. 나한테 한번 죽어봐라 이 새끼야. 창호를 건들지 말아라. 거기다가 내가 4차선 내기 전에 어허이. Episode 11 yang kini Pak Chang Ho sudah mendapatkan ilham untuk mencari tahu siapakah Big Mouse yang asli dan apakah ia akan menangkapnya atau bahkan bekerja sama dengannya. Kita gaskun. 당신이 빅마우스라고? Setelah kemarin Yunju mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit, di sini terlihat Pak Wali Kota langsung datang menjenguknya. Tapi ketika sampai di sana sudah ada pihak kepolisian yang mengambil sampel darah Yunju karena dicurigai memakai narkoboy ketika mengendarai mobil. Dan ternyata Jiwon juga ada di sana dengan alasan ia juga ikut khawatir dengan keadaan Yunju. 현원장 사고 났다는데 당연히 와봐야지. Namun ternyata Jiwon mempunyai rencana lain. Terlihat ketika ia mendapatkan informasi dari si jaksa bahwa sampel darah Yunju benar terkontaminasi memakai narkoboy. Dengan informasi itulah Jiwon langsung menyuruh media untuk segera mempublikasikan bahwa istri Pak Wali Kota menggunakan narkoboy. 너한테 쓴 방식이랑 비슷하거든. Sementara itu di penjara Gyeocheon terlihat kepala sipir yang baru mulai berburu Big Mouse. Berbekal dengan tato yang ada di dalam tarot yang menjadi ciri khas kelompok organisasi Big Mouse itu. Lalu semua tahanan langsung dikumpulkan yang saat itu dimulai dengan Gan So-chul memperkenalkan dirinya sebagai kepala sipir sementara di sana. 당분간 여기 소장지거든. Lalu ia pun mempunyai program peraturan baru, di mana peraturan pertama yaitu tidak ada sistem penilaian tahanan untuk para napi yang diperlakukan khusus. Semua napi sekarang dianggap sama. Lalu peraturan kedua, mereka akan menggeledah setiap tahanan untuk mencegah adanya tahanan yang membawa senjata ilegal. Lalu satu persatu napi pun dimasuk ke dalam tenda dan ternyata mereka disuruh untuk membuka pakaian dan diperiksa siapakah di antara mereka yang mempunyai tato Big Mouse seperti kepala sipir lama. Dan ternyata peraturan itu adalah rencana Chang Ho untuk mengetahui siapa Big Mouse yang asli. Karena ia yang masih yakin Big Mouse ada di dalam penjara itu. Dan dari beberapa tahanan yang diperiksa, ada 3 tahanan yang memiliki tato Big Boss. Salah satunya adalah tahanan yang bernama Choi Jin-sok. Lalu kepala sipir berniat untuk menyiksa mereka agar bisa diinterogasi siapakah Big Boss, karena ia yakin para tahanan itu adalah kaki tangan Big Boss. Namun Chang Ho tak yakin apakah mereka sudah pernah melihat langsung Big Boss. Lalu ia pun menyuruh kepala sipir untuk mengawasi saja dengan siapa 3 orang ini berkomunikasi. Awalnya si kepala sipir merasa tersinggung karena Chang Ho yang menyuruhnya seenaknya. 나한테 지금 명령하는 건가? Tapi setelah diberitahu Chang Ho lah yang membuatnya menjadi kepala sipir, ia pun hanya bisa terdiam kesal. 완장 채워줬으면 값을 해. 내 서포트나 줘. Sementara itu Miho yang sedang merawat si psikopat yang lagi sakau mendapatkan telepon dari seseorang tentang hasil sampel darah yang diberikan oleh Miho kemarin. Dan ternyata yang bekerja sama dengan Miho untuk memeriksa sampel darah adalah Hye-jin. Di sana Hye-jin memberitahukan kepada Miho hasil sampel darah si psikopat itu terkontaminasi narkoboy jenis baru yang belum dilaporkan di Korea. Di mana narkoboy itu menyebabkan sel darah putih lebih tinggi 3 kali dari normalnya. Miho semakin curiga apa sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh pihak rumah sakit. Bersamaan dengan itu ternyata dari kejauhan ada seseorang yang memfoto Hye-jin. Yang ternyata itu adalah orang suruhan Dr. Han yang tahu kalau Hye-jin bukan pergi ke luar negeri, melainkan masih ada di Korea. Tidak lama kemudian si psikopat sakaunya kambuh lagi, dan Miho pun langsung bergegas ke sana dan mencoba memeriksanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ia pun mengingat lagi perkataan Hye-jin tadi bahwa narkoboy itu bisa mengakibatkan leukemia. Dan Miho pun menemukan keanehan kalau gejala itu juga sama seperti pasien kanker di rumah sakit Gyeocheon. Dari sinilah Miho pun menyimpulkan kenapa kepala rumah sakit Gyeocheon memberikan obat yang berbeda kepada para tahanan. Dan obat itu hanya diberikan kepada tahanan teladan yang akan izin tugas untuk bekerja. Karena takut para tahanan teladan yang bertugas kerja di luar penjara mengalami leukemia yang disebutkan Miho tadi, Chang Ho pun akan mencari tahu jadwal kapan mereka akan bekerja dan akan menyuruh Sontai untuk menyelidikinya. 좀 알아내서
순태한테 뒤쳐서 부탁할게. Meskipun si psikopat akan menjalani hukuman mati, tapi Miho merasa kasihan dengan penderitaannya yang sekarang yang diduga akibat obat-obatan itu. Dan ia bertanya-tanya apalagi yang akan direncanakan Pak Wali Kota setelah kematian Profesor Seo. Namun Chang Ho meminta kepada Miho untuk tidak terlibat lebih jauh karena itu akan membahayakan dirinya. 깊숙이는 들어가지 말자. 걱정돼서 그래. Sementara itu sesuai dengan permintaan dari Ji-hoon kepada media bahwa berita istri Pak Wali Kota yang memakai narkoboy sudah tersebar. Hyunju yang melihat berita itu terlihat sangat down, namun kemudian Pak Wali Kota datang ke sana dan menenangkannya. Lalu Pak Wali Kota juga mengatakan bahwa dia meminta maaf kepadanya, bahwa kemungkinan besar hal itu terjadi karena kesalahan dirinya. Karena ia yang telah memenjarakan kepala sipir yang kita tahu adalah kaki tangan Big Moss. Dan Big Moss kemungkinan ingin balas dendam kepadanya. 누가 구속시키라고 했어. 빅마우스 오른팔이고. Lalu Hyunju mengatakan kalau Pak Wali Kota jangan menyalahkan diri sendiri, dan mungkin saja itu juga salahnya. Karena selama ini juga ternyata Hyunju tahu kalau ada hal yang aneh di rumah sakit, tapi dirinya malah mengabaikannya. Mengetahui minuman Hyunju dimasukkan narkoboy sama seperti yang Pak Wali Kota lakukan kepada Chang Ho, Pak Wali Kota yakin kini Chang Ho telah mengetahui semua perbuatan Pak Wali Kota selama ini, dan meyakini kalau Chang Ho telah bersekongkol dengan Big Moss. Dan alasan Miho bekerja di penjara Gucheon tak lain juga ingin mendapatkan makalah Profesor Seo sama halnya yang diinginkan oleh Big Moss. Lalu Shin beralih ke penjara yang akhirnya kini kepala sipir sudah masuk ke dalam penjara, dan ia langsung marah ketika berhadapan dengan Gan So-chul yang menggantikannya karena ia menganggap Gan So-chul telah mengkhianatinya. Namun kali ini Gan So-chul berani melawannya dan menghajar mantan kepala sipir itu hingga bonyok. Namun untungnya dihentikan oleh sipir yang lain. 내가 여기 왕이 알겠어. Keesokannya Gan So-chul si kepala sipir baru mulai kesal dengan Chang Ho yang melindungi kepala sipir yang lama yang bisa memperlambat mengungkap siapa itu Big Moss. 이 새끼가 진짜 이신했잖아. 이 찢어 죽일 놈아. Lalu ia pun meminta izin kepada Pak Wali Kota untuk menjalankan rencananya sendiri, dan Pak Wali Kota pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan persetujuan itu, Gan So-chul pun langsung mengumpulkan semua tahanan dan memanggil tahanan yang memiliki tato Big Moss. Ia juga mengatakan kalau tahanan yang memiliki tato seperti itu adalah kaki tangan Big Moss, dan mengatakan kalau Chang Ho bukanlah Big Moss yang asli, melainkan hanya berpura-pura, yang membuat semua tahanan di sana langsung terkejut. 니들이 믿고 있는 의사치는 가짜다. Lalu Gan So-chul menawarkan kepada tahanan siapa saja yang bisa menangkap Big Moss maka ia akan memberikan hadiah besar dan mengurangi masa tahanan. Mendengar hal itu, para tahanan pun pastinya sangat tertarik. 빅마우스 체포에 공헌한 자는 보상이 될 것이다. Dan salah satu napi langsung menghajar kepala sipir untuk memberitahu di mana Big Moss yang asli. Tapi lagi-lagi Chang Ho langsung menghentikannya. Mengetahui Chang Ho adalah Big Moss palsu, napi itu pun langsung marah kepadanya karena telah menipu mereka dan hampir menghajarnya. Tapi berbeda dengan si botak ketua geng rantai ini yang malah membelanya dan mengatakan kalau ada yang berani menyentuh Chang Ho maka harus berhadapan dengannya. Karena meskipun tahu Chang Ho bukanlah Big Moss yang asli, tapi kehebatan Chang Ho sama seperti Big Moss. Dan si botak berharap Chang Ho bisa membantunya suatu hari nanti. Dan akibat sayap merah itu, para tahanan di penjara mulai tidak kondusif, terutama kepada kepala sipir lama ini yang kerap mendapatkan siksaan dan ancaman dari para napi yang meminta uangnya kembali. Sementara itu, Miho berhasil menemui tahanan teladan dan mengambil sampel darah mereka untuk dianalisa apakah juga terdapat narkoboy sejenis baru. Setelah itu, Miho menjemput Hejin di bandara dan menyuruh Hejin untuk tinggal sementara waktu di rumah yang sudah ia sewa. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata Dr. Han sudah mengikuti mereka sejak mereka di bandara. Sementara itu, para tahanan teladan akan ditugaskan di luar penjara dan diikuti oleh Suntai dan ayahnya Miho. Namun di tengah perjalanan sayangnya mereka salah jalur dan kehilangan jejak mobil tahanan itu. Sedangkan para tahanan yang sudah sampai itu diturunkan di sebuah hutan dan masuk ke dalam bunker.
Dan sebelum masuk, mereka semua memakai baju APBD terlebih dahulu. Entah apa yang mereka kerjakan di sana. Di tempat lain ternyata Pak Wali Kota sudah mendapatkan info di mana Miho menyembunyikan Heijin dan ia pun langsung bergegas ke sana. Namun ternyata Dr. Han sudah berada di sana terlebih dahulu. Ketika melihat suaminya berada di sana, Heijin pun sangat terkejut ketakutan. Lalu ia pun berlari ke dapur dan mencari pisau untuk mengancam Dr. Han agar menjauh darinya. 너 죽어버릴 거야. Di sini Dr. Han meminta Heijin untuk kembali kepadanya dan menjadi istrinya. Tapi pastinya Heijin tidak mau mengetahui Dr. Han sudah berlebihan KDRT kepadanya. Dan karena ketakutan, Heijin pun mengancam akan bunuh diri. Namun Dr. Han tidak peduli dan meminta Heijin untuk membunuh dirinya saja daripada harus kehilangan Heijin, bucin. Namun ketika lengah, Dr. Han langsung memaksa menarik Heijin dan disinilah terjadi tusukan yang tidak sengaja. Dan siapakah yang tertusuk? Coba kita lihat dari ekspresi kedua sejoli ini. Sementara itu, Chang Ho berencana akan bernegosiasi dengan Big Moss dan mengatakan kepada kepala sipir sebagai kaki tangannya agar menyuruh Big Moss menemuinya jam 8 malam di gereja. Dan jika Big Moss tidak datang, maka ia mengancam tidak akan memberikan lagi informasi tentang makalah Profesor Xiao itu. 저한테 전해. 10시 성당으로 나오라고. Dan apakah inikah si Big Moss itu, yaitu Jerry, karena ia yang baru saja mendapatkan telepon. Dan Jerry juga mengatakan kalau Chang Ho orang yang cukup menarik. 재밌네 정우영. Sedangkan Pak Wali Kota yang baru sampai ke kediaman Heijin, ia melihat Heijin yang sudah tewas akibat tusukan yang tidak sengaja tadi. Dan terlihat di sana juga Dr. Han berada di hadapannya seperti psikopat. Setelah itu Pak Wali Kota mengambil HP Heijin dan mengetahui ternyata Miho dan Heijin telah bekerja sama untuk menganalisa sampel tahanan teladan. Mengetahui hal itu, Pak Wali Kota sangat marah dan langsung menyuruh kepala sipir baru untuk segera membunuh Miho sekaligus Chang Ho malam itu juga. Dan kepala sipir menyuruh anak buahnya untuk melakukan aksi tersebut. 오늘 그 둘을 죽여야 돼. Sementara di tempat lain, Hyunju mendampingi tetua untuk menghadiri acara lelang amal. Jiwon dengan antek-anteknya awalnya yakin kalau Hyunju tidak akan hadir dalam pertemuan itu pun dibungkam langsung setelah kedatangan Hyunju. Malam harinya di dalam penjara terjadi keributan di mana semua para tahanan berhasil keluar dari selnya dan menghajar para sipir di sana. Yang sepertinya semua itu sudah direncanakan oleh kepala sipir baru sebagai alasan jika nanti Miho dan Chang Ho tewas adalah ulah keributan para tahanan. Bersamaan dalam keributan itu, kepala sipir langsung menjalankan aksinya untuk membunuh Miho dan Chang Ho dengan menyuruh anak buahnya. Ia langsung memberi anak buahnya pistol dan menyuruhnya untuk segera mencari Chang Ho dan Miho lalu membunuhnya. Sedangkan Chang Ho yang sedang menunggu Big Moss di gereja mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal untuk pindah ke tempat bangsal khusus. Setibanya di sana, seluruh penjara langsung aliran listrik karena seorang sipir yang sengaja merusak panel listrik penjara. Tidak lama kemudian akhirnya ada seseorang yang menghampiri Chang Ho. Dan setelah dilihat diraba di terawang, ternyata ia adalah teman Chang Ho sendiri, yaitu pimpinan sel. Dan apakah ia si Big Moss itu atau hanya suruhan Big Moss? Yang kemungkinan sih pastinya Jerry menyuruh dia untuk menemui Chang Ho. Jadi siapakah Big Moss sebenarnya? Kita tunggu di episode selanjutnya cuy. 빅마우스라고? 왜 하필 나였어? 내 딸을 죽인 놈들을 찾아야 하니까 돈으로 되갚아주는 거. 컸잖아 빅마우스. 국가의 제왕 빅마우스를 잡고 네가 빅마우스 변호를 받는다고? 카메라 없는 대로 사인하세요. Episode 12 yang kini Pak Chang Ho sudah tahu siapakah Big Moss yang asli dan apakah ia akan menangkapnya atau bahkan akan bekerja sama dengan Big Moss. Kita gaskun. 당신이 빅마우스라고?
딸을 죽인 놈들을 찾아야 하니까 나한텐 법이고. Di film kemarin kita melihat Pak Wali Kota yang menyuruh kepala sipir Gan Socul untuk membunuh Chang Ho dan Miho karena Pak Wali Kota meyakini Chang Ho telah bekerja sama dengan Big Boss. Lalu Shin beralih ke dalam penjara dan semua aksi untuk membunuh Miho dan Chang Ho sudah dijalankan, di mana kepala sipir Gan Socul memanipulasi kekacauan di penjara agar bisa mudah membunuh targetnya itu dengan alibi kekacauan para napi. Sedangkan Chang Ho yang sudah bertemu dengan seseorang yang diyakini Big Boss yang asli, yaitu si pimpinan sel, meski itu belum 100% benar. Meskipun awalnya Chang Ho masih tidak percaya, tapi setelah pimpinan sel ini mengatakan ia memang Big Boss sesungguhnya. Jadi kita panggil si bapak ini Big Boss dulu saja ya. Dan si Big Boss ini menjelaskan tentang semua kartu tarot yang pernah dia kirimkan agar Chang Ho yakin sebenarnya ia tidak pernah memilih Chang Ho untuk terlibat dalam kasus ini. Dan keterlibatan Chang Ho dengan Pak Wali Kota tidak ada hubungannya dengan Big Boss. Tapi semua gerakan awal Chang Ho itu memancing kemarahan 3 tahanan VIP dan atasannya, yang membuat takdir Chang Ho berubah kalau ia akan tewas di tangan mereka. Tapi seseorang bilang kepada Big Boss bahwa Chang Ho harus diselamatkan, dan siapakah orang itu masih jadi misteri baru lagi cuy. Dan bagaimana Big Boss bisa menyelamatkan Chang Ho, yaitu dengan cara mengubah Chang Ho menjadi Big Boss. 마우스로 만드는 거였어. Awalnya ia hanya ingin memanfaatkan Chang Ho sebagai bayangannya saja dan menyingkirkannya saat tujuannya berhasil. Namun keadaan malah menguntungkan Chang Ho, bahkan harus menyeretnya sebagai Big Boss terpaksa keluar. Jadi alasan Big Boss mencari makalah Profesor Seo karena ia ingin mengetahui siapa yang membunuh putri kesayangannya. Big Boss sudah menempuh jalan tersebut, tapi nyatanya hukum hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berkuasa saja, bukan untuk mereka. Maka ia ingin membalas keputusasaan yang dialami putrinya itu beribu-ribu kali lipat, dan hanya itulah jalan hukum yang adil baginya. Jadi Chang Ho tak ada pilihan selain menjalankan perannya hingga akhir, hingga pembalasan dendam Big Boss asli terselesaikan. 오래 가는 비밀까지만 밝히면 날 놓아주겠다고. Karena sebenarnya Big Boss sudah mencoba balas dendam secara berkelompok layaknya pergerakan tikus dalam got. Tapi itu tidak berhasil, makanya ia memilih Chang Ho karena ia yakini Chang Ho dinilai setara dengan mereka. Chang Ho pun hanya bisa tertawa sambil menangis. Lalu ia pun mengajukan sebuah penawaran kepada Big Boss. Dan penawaran apa yang Chang Ho berikan yang membuat Big Boss tertawa seperti mengejek meremehkan Chang Ho. Tetapi terlihat ia tidak menolak ataupun mengiyakan tawaran itu. 나도 제안 안 할까? Di tengah pembicaraan itu, Big Boss mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarkan kalau Miho dalam bahaya. Dan Big Boss pun segera menyuruh Chang Ho untuk segera menyelamatkan istrinya. Dan tanpa banyak bacot, Chang Ho pun langsung cabut dari sana. 무대로 가봐. 와이프가 위험해. Dan benar saja kepercayaan para sipir Gan Socul akan memulai misinya untuk membunuh Miho terlebih dahulu. Sedangkan Miho yang sedang melihat keadaan si psikopat langsung ditelepon oleh Chang Ho dan menyuruhnya pergi dari sana karena ia dalam bahaya. Dan sebelum pergi dari sana, ia tidak lupa menyelamatkan dulu sampel darah yang sempat ia ambil dari para tahanan teladan. Saat Miho pergi, si psikopat pun berusaha untuk melepaskan borgolnya untuk ikut pergi dari sana. Namun saat akan pergi dari sana, ternyata akses pintu keluar semuanya terkunci, yang membuat Miho kembali menelpon Chang Ho. Lalu Chang Ho menyuruh untuk menunggunya saja di ruang medis karena ia yang segera sampai menjemputnya ke sana. Tapi sayangnya ketika menuju ke sana, Chang Ho ketahuan oleh beberapa sipir yang langsung menyerangnya. 갈게. 미호야. Namun karena para sipir mainnya selalu keroyokan, membuat Chang Ho kewalahan melawan mereka. Tapi untungnya cahaya ilahi muncul ke sana karena ketua geng rantai bersama pasukannya datang ke sana dan membantu Chang Ho. Lalu si ketua botak memberikan jalan kepada Chang Ho untuk segera pergi dari sana. Sedangkan Miho yang berada di ruangan medis mencoba untuk menutup pintu akses masuk dari para sipir yang memburunya, dan ia pun bersembunyi di pojok kaca. Dengan perasaan yang panik, Miho mencoba memasukkan obat ke dalam suntikannya, yang ternyata itu sangat berfaedah karena salah satu sipir berhasil masuk dengan memecahkan kaca jendela.
Dan Miho pun langsung menusukkan suntikan itu yang membuat si sipir langsung pingsan. Tapi tidak sampai di sana, ternyata ada salah satu sipir lagi yang berusaha membuka pintu untuk membunuh Miho. Dan ketika ia hampir saja membunuhnya, ternyata si psikopat datang dengan borgol yang masih menempel di tangannya. Sedangkan Chang Ho yang menuju ke tempat Miho harus kebingungan karena semua pintu ke sana sudah terkunci. Tapi untungnya kepala sipir lama dan Big Mouse datang dan memberitahu jalan rahasia menuju ke ruangan medis. Kembali kepada Miho dan si psikopat yang baru akan keluar dari sana, dihadang oleh kepala sipir Gan Socul yang langsung menodongkan pistol. Tapi ternyata ia tidak menembak si psikopat karena targetnya adalah Miho. Dan ketika Gan Socul akan menekan pelatuknya, tiba-tiba Chang Ho datang dengan tepat waktu dan menghajar Gan Socul dengan penuh amarah karena ia yang hampir membunuh Miho. Tidak lama kemudian kepala sipir lama datang bersama Big Mouse menyusul ke sana. Dan tanpa diduga Big Mouse langsung menyuruh para sipir untuk langsung mengeksekusi Gan Socul. Sementara di tempat lain ternyata Yunju sudah tahu kalau Ji-hwan-lah yang telah menyebarkan berita tentang dirinya yang memakai narkoba. Ji-hwan yang panik diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, dan karena perbuatan Ji-hwan itulah membuat ketua semakin kesal kepadanya. Karena itu juga termasuk mempersulit Pak Wali Kota untuk menangkap Big Mouse. Tapi dengan pedenya Ji-hwan meminta waktu agar tetua bisa melihat hasil kerja kerasnya menangkap Big Mouse dengan tangannya sendiri. Lalu tiba-tiba Pak Wali Kota datang dan tentu saja tetua lebih percaya kepada Pak Wali Kota dan meminta Ji-hwan menyerahkan jabatannya di perusahaan jika tak berhasil menangkap Big Mouse. Lalu Yunju juga tiba-tiba meminta untuk diberikan posisi yang ditinggalkan oleh Profesor Seo, yaitu komite audit. Yang membuat tetua terkejut tersenyum karena orang yang paling ia percaya akhirnya tertarik dengan bisnisnya. Karena memang selama ini tetua menginginkan Yunju lah yang melanjutkan bisnisnya itu. Dan setelah disetujui oleh tetua, Yunju pun memutuskan untuk mengambil kendali dan menyingkirkan Ji-hwan serta antek-anteknya, yang membuat Ji-hwan sangat kesal dan mengancamnya. Tapi Pak Wali Kota pastinya langsung menghajar Ji-hwan, karena bisa-bisanya Ji-hwan mengancam istrinya di depan mata kepalanya sendiri. Tapi untungnya Yunju menghentikannya agar tidak membuat wajah Ji-hwan semakin jelek. Di tempat lain, Big Mouse kembali menerima telepon yang mengabarkan kalau para sipir menuju ke ruangan medis untuk menangkap mereka. Dan ternyata orang yang selama ini mengabarkan informasi yang akan terjadi adalah salah satu sipir yang merupakan orang-orang Big Mouse. Karena kita tahu anak buah Big Mouse tersebar di mana-mana, tidak terkecuali salah satu sipir di sana. Mengetahui hal itu, Big Mouse pun menyuruh para sipir lama untuk mengulur waktu para sipir yang mengepung tempat itu. Dan dalam situasi genting seperti inilah akhirnya Big Mouse mau menerima tawaran Chang Ho dengan syarat Chang Ho harus menepati janjinya untuk menangkap dan menghancurkan orang yang telah membunuh putrinya. Dengan begitulah Chang Ho langsung mempunyai ide untuk menawarkan rencana kepada Ji-hwan dan juga mengatur beberapa strategi yang akan mereka lakukan terkait dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh Chang Ho dengan Big Mouse sebelumnya. Oleh karena itulah Ji-hwan yang awalnya sangat kesal dan pusing karena sahamnya akan ditarik oleh tetua, dia kembali sumringah akibat penawaran yang diberikan oleh Chang Ho kepadanya. Dan tanpa banyak bacot, Ji-hwan langsung cabut untuk menjalankan misinya itu. Untuk mengulur waktu, di sini kepala sipir lama berpura-pura kalau ia sedang menyandra Chang Ho dan Miho yang membuat para sipir yang mengepung mereka ragu untuk menyerang. Bersama dengan itu ternyata Pak Wali Kota juga menunjuk ke penjara karena ia curiga karena Gan Socul sebagai kepercayaannya tidak bisa dihubungi. Tanpa ia tahu Gan Socul sudah modar. Ketika sampai di penjara tidak lama kemudian Ji-hwan dan para polisi suruhannya juga datang ke sana yang membuat Pak Wali Kota kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pedenya si Ji-hwan mengatakan kepada Pak Wali Kota kalau akan ada sesuatu yang besar terjadi hari ini.
Sementara di dalam, Chang Ho mulai menjalankan rencananya dengan menangkap Big Moss, dan setelah itu mereka langsung keluar dari sana, di mana si jaksa mengumumkan kepada para sipir kalau Big Moss yang asli sudah ditangkap. Karena itulah Chang Ho langsung keluar dari sana dengan membawa Big Moss yang asli. Dan inilah maksud dari penawaran Chang Ho di scene awal tadi, di mana Chang Ho akan menangkap Big Moss dan ia berjanji akan menangkap dan memburu siapa pembunuh putrinya Big Moss. Dan disinilah pertemuan pertama antara Ji-Hoon dengan Big Moss yang asli. 컸잖아, 빅마우스. Lalu mulai sekarang Ji-Hoon juga memutuskan menjadi penggemar beratnya Chang Ho karena ia telah membantu dirinya dari keterpurukan dan juga memberikan peluang-peluang yang bakal mendapatkan keuntungan yang besar kepada dirinya. 성우 여러를 팬 되길 결심했잖아. Setelah itu Miho memberikan sampel-sampel darah yang diambil dari para tahanan kepada Ji-Hoon dan mengatakan kalau mereka memancing Big Moss keluar dengan barang itu. Chang Ho berharap Ji-Hoon bisa menjaganya dengan baik karena sepertinya Pak Wali Kota sangat menginginkan sampel darah tersebut. 최 시장님이 이걸 간절하게 원했던 것 같은데. Singkat cerita, setelah persidangan membuktikan Chang Ho tidak bersalah, ia pun dibebaskan dari penjara dan juga dibersihkan namanya. Bahkan kredibilitas sebagai pengacara yang bisa mengungkap kasus besar semakin menjadi sorotan, yang membuat tak sedikit klien yang langsung mendaftar untuk mendapat bantuan dari Chang Ho untuk memecahkan kasus-kasus mereka. Miho dan ayahnya serta pengacara Sontai menyambut Chang Ho di kantornya yang baru. Dan ternyata sampel yang diberikan kepada Ji-Hoon itu hanyalah sampel yang diambil dari kepala sipir yang lama dan Big Boss, bukanlah dari para tahanan teladan. Karena sampel yang asli telah Chang Ho simpan di lemari pendingin. Tapi di sini mereka mengalami sedikit masalah dengan menghilangnya Hye-jin yang tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Tanpa mereka tahu Hye-jin telah meninggoy. Karena terlihat di sini anak buah Pak Wali Kota sudah membersihkan semuanya tanpa ada satupun orang yang tahu kalau Hye-jin telah mati. Dan sesuai janjinya kepada Big Moss, Chang Ho pun langsung mendatangi kantor kejaksaan untuk menjadi pengacara Big Moss. Lalu Chang Ho meminta ruangan lain untuk berbicara empat mata dengan Big Moss tanpa adanya kamera CCTV, karena ia tahu ruangan tersebut diawasi oleh Pak Wali Kota. Kemudian Chang Ho menyodorkan surat perwakilan yang harus Big Moss tanda tangani. Ia diminta mengakui semua tuduhan dan menyiapkan uang jaminan untuk penaguhan penahanan. Ketika di luar, Chang Ho mendapatkan peringatan dari Pak Wali Kota. Namun Chang Ho malah balik mengancam dan akan mengungkap kebenaran makalah Profesor Seo. Terlebih ia juga sudah mengetahui kalau Pak Wali Kota lah yang memberi perintah kepada sipir Gon So-chul untuk menghabisinya. Dan Chang Ho mengatakan kalau Pak Wali Kota tinggal menunggu saja siapakah yang akan menang di antara mereka berdua. Dan melalui konferensi pers, Chang Ho menjelaskan kepada media jika ia akan membela Big Boss. Karena Big Boss tak sepenuhnya bersalah, ada yang harus ia ungkap kepada publik tentang apa yang terjadi sebenarnya. Serta alasan kenapa Big Boss melakukan hal itu kepada orang-orang yang sudah diambil hartanya. Sementara itu Ji-Hoon yang sedang bahagia langsung mendatangi markas tetua, lalu menunjukkan sampel darah tersebut kepada tetua Kang. Di mana Ji-Hoon mengatakan kalau sampel itu lebih berbahaya jika diungkap ke publik dibanding makalah Profesor Seo. Karena itulah tetua langsung memberikan hadiah berupa saham kepada Ji-Hoon. Bahkan Ji-Hoon juga tak perlu lagi khawatir akan kendali perusahaan yang pasti sudah di tangannya, yang membuat Ji-Hoon kembali sumringah bahkan sampai-sampai ia bersujud. Tapi sebelum surat itu ditandatangani oleh tetua, tiba-tiba Hyunju datang meminta tetua untuk menonton berita di TV. Dan berita di sana ada Pak Chang Ho yang mengatakan bahwa dirinya akan mengungkap tentang makalah Profesor Seo. Dan dia pun yakin bahwa ada sosok penting di balik semua itu, yaitu Ketua Kang. Dan ternyata Chang Ho sudah tahu siapa orangnya karena sudah diberitahu oleh Hye-jin. Dan Chang Ho memohon kepada publik untuk tidak melupakan kasus ini. Dengan begitu kasus tersebut akan terus memanas dan tetua tak bisa mengalihkannya meskipun ia punya kuasa. Yang membuatnya sangat marah apalagi mendengar kabar kalau Chang Ho mengajukan jaminan pembebasan kepada Big Moss. Dan imbasnya surat saham yang akan diberikan kepada Ji-Hoon langsung disobeknya dan dibatalkan sebelum Ji-Hoon berhasil menyelesaikan semuanya. Dan itu membuat Chang Ho sangat kesal padahal tinggal cap jempol tetua saja.
Di tempat lain, Mio menemui Dr. Han dan menanyakan keberadaan Yejin kepadanya. Namun di sini Dr. Han panik dan pura-pura tidak tahu dan langsung pergi dari sana. Mio yang curiga karena sebelumnya dokter selalu mencari keberadaan Yejin. Ia pun langsung memberitahu hal itu kepada ayahnya. Sekaligus ia juga mengatakan kalau ia akan pergi ke tempat kerja para tahanan teladan yang sudah berangkat terlebih dahulu. Meskipun sudah dilarang oleh ayahnya, namun akhirnya Miho masih berdegong dan pergi ke sana. Dan sebelum Chang Ho dan kawan-kawan pergi untuk menyusul Miho, tiba-tiba Ji-Hun datang ke sana yang membuat Chang Ho harus ngobrol dulu. Sedangkan ayah Miho dan Sontai pergi terlebih dahulu. Dan tujuan Ji-Hun datang ke sana, ia menawarkan kerjasama lagi dengan Chang Ho, di mana ia meminta Chang Ho untuk mengembalikan uangnya yang sudah diambil oleh Big Mouse. Dengan imbalan Chang Ho akan diberikan jabatan dalam bisnis sang tetua. 패밀리로 받아줄게. Tetapi Chang Ho menolaknya kecuali si tetua langsung datang menemuinya dan memohon kepadanya. 보고 직접 찾아와서 영접하라고 해. Sedangkan Miho sudah sampai ke lokasi para tahanan bekerja. Lalu ia memperhatikan apa yang sedang dikerjakan para tahanan teladan yang akan masuk ke sebuah bunker itu. Dan ketika para tahanan mulai siap bekerja ke sana, tiba-tiba dinding bunker itu retak dan ditandai dengan para tikus yang berhamburan keluar dari sana, yang menandakan bangunan itu akan runtuh. Mio yang sedang mengabarkan kejadian itu kepada ayahnya sangat terkejut apa yang terjadi di dalam bunker itu, dan ia pun langsung menyuruh ayahnya untuk menghubungi polisi. Lalu tiba-tiba satu persatu tahanan mulai keluar dengan panik dan beberapa luka. Di saat semua orang keluar, si Miho berdegong malah masuk ke dalam karena ia teringat dengan si psikopat yang belum keluar. Di sana Miho juga menyelamatkan beberapa orang yang berhasil selamat. Dan setelah beberapa lama mencari, akhirnya Miho berhasil menemukan si psikopat itu yang sudah tertindih bebatuan. Namun untungnya ia masih hidup. Tetua yang mendengar kabar itu teringat dengan perkataan sahabatnya yang dulu pernah memperingatkannya tentang proyek NF9, yang kemungkinan bunker itu adalah proyeknya. Sahabatnya itu memperingati tetua jika suatu hari nanti pasti akan ada resiko dalam proyek itu yang mengakibatkan banyak korban jiwa di sana. Namun tetua masih kekeh dan ingin menjalankan proyek itu apapun yang terjadi. Dan ternyata sahabat tetua itu adalah kakeknya Pak Wali Kota. Dimana ketika kecil Pak Wali Kota sempat melihat tetua berada di rumahnya. Dan kemungkinan yang telah membunuh kakeknya dalam kecelakaan mobil adalah si tetua ini. Dan terlihat dengan wajah yang menahan emosi Pak Wali Kota setelah mendengar kalau tetua tidak pernah menyesal atas kematian sahabatnya itu. 같은 건 약한 놈들이 하는 거야. Lalu tiba-tiba di sini Pak Wali Kota meminta kepada tetua untuk segera membebaskan Big Mouse dengan jaminan. Dan sisanya ia yang akan mengurusnya. Kayaknya akan ada rencana baru lagi dari Pak Wali Kota nih. 제가 마무리 짓겠습니다. Tidak lama kemudian Big Boss akhirnya bebas dengan jaminan dan Chang Ho pun langsung mengantarnya pulang ke restoran miliknya. Karena ternyata sehari-hari Big Boss adalah seorang koki yang suka memasak makanan enak untuk putrinya. Di sana Chang Ho masih penasaran siapakah orang yang telah menyuruh Big Boss untuk menyelamatkannya ketika ia sudah ditakdirkan untuk mati. Lalu Big Boss pun menyuruh Chang Ho untuk datang besok jam 9 jika ia ingin mengetahui siapa orang yang menyuruh menyelamatkannya. Lalu Chang Ho pun pergi meninggalkan Big Boss sendirian. Dan ketika di luar, Chang Ho masih tidak percaya jika Big Boss memasang logo gengnya di depan restorannya sendiri tanpa ada orang yang tahu. Sementara itu Big Boss sedang bernostalgia di dapurnya. Dan ketika membuka tutup panci, tiba-tiba tempat itu pun meledak. Dan apakah Big Boss mati dalam ledakan itu? Masa Big Boss yang hebat terjebak dalam ledakan yang kemungkinan itu perbuatan Pak Wali Kota? Atau ada plot twist lain yang tidak pernah kita pikirkan? Oke, kita sambung di episode 13 cuy. Episode ke-13 dimulai saat ledakan terjadi di restoran milik sang Big Mouse yang mengakibatkan Nopak sang Big Mouse itu sendiri pun harus tewas saat itu juga. Dan ternyata pelaku atas peledakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tetua Kang.
Ternyata tetua Kang memerintahkan wali kota Choi untuk membunuh Big Mouse Nopak di dalam restorannya. Belum diketahui dari mana mereka mengetahui kediaman sang Big Mouse tersebut. Yang jelas alasan tetua Kang membunuh Nopak adalah karena Chang Ho yang terus berusaha ikut campur dalam bisnis kotor mereka. Tetua Kang berharap dengan terbunuhnya sang Big Mouse, Chang Ho akan takut dan sudah tidak punya alasan lagi untuk terus mengusik dan ikut campur bisnis mereka. 네 할 말 다 했어. 충분히 경고가 됐을 거야. 무전기에 진출하는 놈한테 백색 냄새가 나면 손이나 깨끗이 씻어놔. Ternyata wali kota Choi belum puas dengan terbunuhnya sang Big Mouse. Rupa-rupanya wali kota Choi juga menginginkan Chang Ho agar tewas di tangannya. Karena Chang Ho yang mengetahui begitu banyak rahasia tentang dirinya dan juga bisnis kotor tetua Kang. Lantas wali kota Choi pun memerintahkan anak buahnya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Chang Ho. 하던 일 마저 끝내야지. Kita beralih kepada Chang Ho yang saat ini sedang berada di rumah sakit dengan jasad sang Big Mouse Nopak di hadapannya. Lantas Chang Ho pun mengingat kembali pesan terakhir sang Big Mouse kepadanya waktu lalu, di mana Nopak meminta Chang Ho untuk berjanji agar ia tidak menyerah dengan apapun yang akan terjadi kepadanya suatu saat nanti, dan juga berjanji agar ia mau membantunya mencari kebenaran tentang siapakah yang telah membunuh putri sematawayangnya. 실패해도 좋아. 절대 포기는 하지 마. Singkat cerita, Chang Ho lantas pergi ke restoran Nopak yang sudah hangus terbakar. Di sana Chang Ho mencoba mencari sedikit petunjuk yang mungkin akan membantunya menguak segala teka-teki yang sudah terjadi selama ini. Namun tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mencoba membunuh Chang Ho saat itu juga. Ternyata orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh wali kota Choi waktu lalu untuk mengeksekusinya. Ketika Chang Ho sudah hampir ditusuk oleh si pembunuh bayaran tersebut, tiba-tiba entah dari mana Jerry pun lantas datang untuk menyelamatkan Chang Ho. 진작에 인사드렸어야 했는데. Ternyata Jerry adalah salah satu anak buah Big Mouse Nopak selama ini. Rupa-rupanya Jerry sudah mengetahui bahwa Chang Ho dan keluarganya dalam bahaya dan sudah menjadi target selanjutnya dari wali kota Choi. Chang Ho yang cemas dengan Miho pun langsung menghubunginya saat itu juga. Namun Jerry mengatakan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya karena mereka telah mengurus semuanya dan menjamin keamanan untuk Miho dan ayah mertuanya. 호텔이라 거긴 안심하셔도 됩니다. 저희 애들이 안전한 곳으로 모실 거예요. Karena penasaran, lantas Chang Ho pun bertanya kepada Jerry siapakah selama ini orang yang telah meminta kepada Big Mouse Nopak untuk menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi sosok Big Mouse di dalam penjara. Namun Jerry enggan memberitahukan siapa orang tersebut. Jerry hanya memberikan sebuah clue bahwa permintaan khusus seperti itu hanya bisa dilakukan oleh salah satu dari 3 besar pemimpin organisasi Big Mouse. Lantas Chang Ho pun diminta untuk segera mengikuti Jerry ke sebuah tempat jika memang Chang Ho ingin mengetahui semuanya. Ternyata Chang Ho dibawa Jerry ke sebuah gereja untuk penghormatan terakhir sang Big Mouse Nopak. Di sana kita akhirnya bisa melihat semua anggota inti dari organisasi Big Mouse ini, di mana kita melihat ada berbagai orang-orang penting dan berpengaruh di Korea yang ternyata selama ini ada di bawah organisasi Big Mouse. Tentu ini memperjelas kenapa selama ini aparat kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak bisa menangkap sang Big Mouse Nopak. Di sana juga terlihat ada si Piryongap yang sudah dibebaskan dengan surat jaminan berkat pengacaranya. Dan ternyata si Piryongap sendiri adalah nomor 3 besar di organisasi Big Mouse ini. 응갑이 인상은 완전 넘버 3예요. Dan saat Chang Ho ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Big Mouse Nopak, tiba-tiba sebuah rekaman layar lebar pun muncul di hadapan mereka semua. Rupa-rupanya rekaman tersebut adalah pesan terakhir dari Big Mouse Nopak,
yang intinya menyampaikan bahwa apabila mereka melihat rekaman tersebut berarti dia sudah tewas dan tidak bisa memimpin mereka lagi di organisasi tersebut. Dan Big Mouse Snowpack pun menunjuk Chang Ho untuk menjadi pemimpin mereka di organisasi Big Mouse jika dirinya sudah tiada. Ternyata Big Mouse Snowpack selama ini bukan hanya menyelamatkan Chang Ho di dalam penjara, melainkan ia juga diam-diam mengamati dan menguji Chang Ho selama ini untuk menjadikan ia sebagai penerusnya. Dan setelah dia melihat sendiri kemampuan Chang Ho, di mana Big Mouse Snowpack menganggap Chang Ho lebih hebat dan lebih pintar darinya, maka ia pun memutuskan untuk memilih Chang Ho sebagai pemimpin baru mereka di organisasi Big Mouse. 이 영상이 영영 공개되지 않기를 바라자 더 치밀하고 그의 능력은 충분히 검증됐습니다. 내 모든 권한을 그 사람한테 주려고 합니다. 여러분들이 이 메시지를 본다면 박찬호입니다. Namun keputusan itu tak semerta-merta diterima oleh seluruh anggota Big Mouse, seperti halnya sipir Yongap, karena ia tidak terima jika Chang Ho lah yang harus menggantikan Big Mouse Snowpack. Ia pun menuduh bahwa Chang Ho lah yang telah membuat rekaman tersebut dan memaksa Big Mouse Snowpack untuk mengatakan hal demikian agar Chang Ho bisa mengambil alih organisasi Big Mouse dengan mudah. 우측을 통째로 먹으려고 저 따위 영상을 조작 가장 최근에 불쑥 만난 사람이 너잖아. 네? Namun tiba-tiba tanpa diduga, ternyata orang yang membuat rekaman tersebut bukanlah Chang Ho, melainkan Kim Son Tae, sahabat Chang Ho sendiri. 빅마우스의 마지막 명령입니다. Ternyata orang yang meminta kepada Big Mouse Snowpack untuk menyelamatkan Chang Ho di dalam penjara selama ini adalah Son Tae. Rupa-rupanya selama ini Son Tae adalah salah satu anggota dari organisasi Big Mouse, dan Son Tae menduduki peringkat kedua di organisasi ini. Sipir Yongap yang tidak bisa menerima Chang Ho ditunjuk sebagai pemimpin baru mereka pun akhirnya meninggalkan gereja dengan wajah yang penuh kecewa. 인정합니다. Beralih kepada wali kota Choi, di mana saat itu mendapatkan kabar bahwa pembunuh bayaran yang ia sewa untuk mengeksekusi Chang Ho ternyata sudah tewas, dan dikabarkan tewas karena bunuh diri. Namun wali kota Choi menyadari bahwa itu bukanlah bunuh diri, tapi ulah Chang Ho dan kelompok Big Mouse untuk menutupi jejak mereka. 유서도 발견됐다. 자살! Kembali di dalam gereja, di mana Chang Ho masih tidak menyangka bahwa Son Tae adalah anggota Big Mouse, dan dialah yang meminta kepada Big Mouse untuk menolongnya di dalam penjara dan membuatnya sangat menderita. Namun Son Tae mengatakan bahwa dia hanya bermaksud untuk menolong temannya agar tidak mati di dalam penjara, dan hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa selamat. 너 아니었으면 난 죽었을 거고 살아남다 보니 내 친구를 살린. Lantas Son Tae meminta kepada Chang Ho untuk segera memikirkan tawaran Snowpack untuk menjadi pemimpin mereka di organisasi Big Mouse. Karena apabila Chang Ho menolak dan tidak bisa membuktikan dia layak menjadi pemimpin mereka, maka Son Tae tidak yakin Chang Ho akan selamat kali ini. Karena masih ada anggota organisasi yang menentang dan tidak setuju jika Chang Ho menjadi pemimpin mereka. 조직 내 강성들은 아직 나 도와줄 방법은 없는 거. 내일까지 기다릴게. 확실하게 입장 정리해. 나 더 위험해져. Sesampainya di hotel di tempat di mana Miho dan ayahnya diamankan, ia pun menjelaskan keadaan yang sedang terjadi saat ini pada mereka, bahwa mau tidak mau mereka harus membantu dan menuntaskan apa yang telah dimulai oleh organisasi Big Mouse, walaupun mungkin akan sangat berat dan ayah mertua Chang Ho juga tidak setuju. Namun Miho dengan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi memutuskan untuk terus menyelidiki teka-teki yang terjadi di rumah sakit Gucheon, mengingat sudah banyak korban yang berjatuhan di rumah sakit tersebut. 난 그 사람들 못 본 척 외면할 자신이 없어. 우리가 지금 여기서 포기하면 앞으로 피해자들은 계속 나타나. 난 끝까지 갈 거니까 그런 줄.
Keesokan harinya Chang Ho lantas bertemu dengan Son Tai untuk mengatakan keputusannya mengenai tawaran Big Mouse No Park. Ternyata Chang Ho sudah membulatkan tekadnya untuk tidak mengambil alih kepemimpinan Big Mouse untuk kepentingan dirinya sendiri. Chang Ho hanya akan memimpin mereka karena ia pernah berjanji kepada No Park untuk membongkar semua teka-teki dan kejahatan dari Tetua Kang and the Gang, dan juga mencari pelaku yang telah membunuh putri semata wayangnya. Karena setelah ia berhasil membongkar semuanya, ia akan melepaskan kepemimpinan tersebut dan akan kembali menjadi orang biasa. 이 전쟁 평생 갈 수도 있어. 딱 거기까지만 실현시키고 손 뗄게. Dan di sini kita akan mengetahui kebenaran yang terjadi selama ini dari putri sang Big Mouse yang bernama No Sujin, seorang reporter yang tiba-tiba menghilang saat sedang meliput sebuah berita untuk menguak kebusukan organisasi Ketua Kang. Dan tiba-tiba 3 tahun kemudian polisi pun menemukan Sujin sudah tewas di sebuah lahan kosong. Dan di saku atau tas Sujin ternyata terdapat sebuah catatan mengenai makalah Dr. Seo. Ternyata dari sinilah semua berawal. Setelah catatan itu ditemukan, wali kota Choi dan tahanan VIP pun mencoba menginterogasi Dr. Seo sesuai dengan apa yang dijelaskan di catatan Sujin. Namun naas, mereka malah membunuhnya. Kemudian uang 100 miliar won Gong Ji-hon yang tiba-tiba menghilang dari tempat penyimpanan mereka, yang waktu itu diserahkan kepada Peter Hong untuk mengurusnya. Ternyata uang dan emas yang waktu lalu kita lihat pada wali kota Choi adalah uang milik Gong Ji-hon yang berhasil ia curi dari Big Mouse. Dan teka-teki bagaimana cara mereka menaruh emas di Gunung Gudal waktu lalu saat Chang Ho sedang disekap di rumah sakit jiwa adalah karena sipir Yongap yang telah menyadap ponsel milik Gong Ji-hon. Dan mereka pun merealisasikan perkataan Chang Ho agar ia bisa diselamatkan. 박은각이 공지훈 폰에 칩을 심어 도청했어. 심플하네. Setelah mendengar semua kebenarannya, lantas Chang Ho memerintahkan Son Tai dan seluruh anggota Big Mouse untuk mencari semua bukti-bukti mengenai kejahatan organisasi Ketua Kang agar Chang Ho bisa segera mengadilinya. Beralih kepada Hyun Jo yang saat itu sedang makan malam bersama Tetua Kang dan wali kota Choi, di mana Hyun Jo pun tiba-tiba naik darah kepada Tetua Kang yang ternyata Hyun Jo sudah mengetahui tentang semua kebusukan yang dilakukan oleh Tetua Kang kepada masyarakat Guchon. Lantas Hyun Jo dengan emosi yang menggebu-gebu meminta Tetua Kang untuk segera menghentikan proyek NF9 yang selama ini ia kerjakan agar tidak ada lagi korban jiwa. Namun karena Tetua Kang masih memegang teguh prinsipnya, maka sudah tentu dia akan terus mempertahankan proyek tersebut meskipun akan banyak memakan korban. 명예, 그 보람과 명예를 지키기 위해서라도 지금도요. 내가 그 짐을 짊어지는 동안 대한민국이 발전. 그만하거라. Di rumah sakit Guchon, setelah mengetahui semua kebusukan yang terjadi selama ini, akhirnya Hyun Jo pun memutuskan akan menghancurkan laboratorium laknat tersebut agar tidak lagi menimbulkan banyak korban di kemudian hari. Hyun Jo menghancurkan semua data-data dan semua hasil penelitian proyek NF9 yang sudah diteliti selama puluhan tahun tanpa tersisa sedikit pun. Walaupun Tetua Kang menentangnya, tapi dia tetap kekeh akan menghancurkan sumber penyakit tersebut. Setelah menghancurkan semua kerja keras Tetua Kang selama ini, lantas Hyun Jo pun dipanggil oleh Tetua Kang karena telah berani menentang keputusannya. Namun tanpa diduga, ternyata Hyun Jo menghancurkan laboratorium tersebut bukan untuk menentangnya, melainkan untuk membantu Tetua Kang agar proyeknya semakin aman. Karena proyeknya selama ini di rumah sakit Guchon sudah diketahui banyak orang, maka dari itu Hyun Jo memutuskan akan membuat laboratorium yang baru agar proyek ini tidak terendus lagi oleh siapapun. 그대로 비밀 연구소를 유지하는 건 사박사 논문이 존재했다는 게 세상에 알려졌어요. 새로운 연구소 만들 거예요. Sebagai imbalan atas rencananya yang sangat brilian tersebut, lantas Hyun Jo meminta hadiah saham yang akan Tetua Kang berikan kepada Gong Ji-hon waktu lalu, agar rencananya ini bisa terrealisasikan dengan sempurna. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Hyun Jo. 설명해. 부장님, 쌀, 우정일보.
지분 증여 계약 드리는 일은 없어야 할 거야. 네, 어르신. Keesokan harinya saat wali kota Choi sedang latihan renang seperti biasa, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang langsung menyerangnya. Karena tidak ingin mati konyol, wali kota Choi pun menghadapi mereka semua dengan seluruh kemampuannya dan akhirnya bisa menjatuhkan para penyusup tersebut. Beralih di tempat lain di mana saat ini Chang Ho mengundang bos gangster botak yang sudah bebas dari penjara. Ternyata Chang Ho mengundangnya karena ingin menepati janjinya kepada gangster botak bahwa sesudah ia bebas, maka Chang Ho akan memberikan kehidupan yang layak untuknya. 선물 주면 너무 큰 거 아니냐? Sedang asik ngobrol, tiba-tiba Jerry datang dan membawa berita mengejutkan perihal wali kota Choi yang diserang oleh seseorang. Ternyata orang yang menyerang wali kota Choi waktu lalu adalah anak buah dari sipir Yongap. Setelah mengetahui Yongap yang melakukan kerusuhan tersebut, Sontai dan beberapa anak buahnya pun menyambangi Yongap di markasnya. Ternyata Yongap melakukan tindakan tersebut karena masih tidak terima bahwa Chang Ho lah yang ditunjuk dan akan memimpin mereka di organisasi Big Mouse. Karena Yongap tidak ingin dipimpin oleh Chang Ho, maka dari itu dia membuat jalannya sendiri dan menyerang wali kota Choi, musuh mereka. Dan tiba-tiba ya, Sontai pun yang tidak bisa memberikan toleransi kepada Yongap yang menentang keputusan Big Mouse No Park, lantas menghajarnya habis-habisan dan mengeksekusinya dengan cara yang sangat elegan. Namun saat Yongap hampir dieksekusi, ternyata Chang Ho memerintahkan Sontai untuk membebaskan Yongap saat itu juga. Lantas Yongap dibawa menghadap kepada Chang Ho. Ternyata Chang Ho ingin membuktikan kepada Yongap bahwa dia bisa membuat Tetua Kang dan wali kota Choi bertekuk lutut di hadapannya tanpa harus melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Yongap. Chang Ho juga memberitahukan kepada Yongap bahwa dia tidak akan mengambil jabatan sebagai Big Mouse karena dia tidak menginginkannya, agar organisasi Big Mouse tidak terpecah belah hanya karena mereka tidak menginginkan Chang Ho. 난 떠날 테니까 관심 없으니까 이거 다음부터 니들이 알아서 해. Beralih kepada Gong Ji-hoon and the gang yang saat itu sedang terjadi keributan di antara mereka karena semua rencananya dihancurkan oleh Hyunjo dan wali kota Choi. Namun tiba-tiba Chang Ho pun menelpon Gong Ji-hoon dan memintanya untuk datang ke konferensi pers yang akan diadakan secara besar-besaran. Ternyata konferensi pers tersebut diadakan Chang Ho karena dia ingin mengatakan kepada publik bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota Gucheon selanjutnya menggantikan wali kota Choi Do-ha. 그 검은 고리를 끊어내기 위해서 갑자기 시장 출마를 선언하신 이유가 뭐던가 이적 적폐 세력 간에 그동안 긴밀한 커넥션이 있었어. Setelah selesai dengan konferensi persnya, Chang Ho lantas mengundang Gong Ji-hoon hanya untuk satu alasan, yaitu Chang Ho ingin bekerja sama dengannya untuk bisa menghancurkan wali kota Choi sekaligus Tetua Kang. Ternyata Chang Ho mengetahui bahwa Gong Ji-hoon yang kini dikhianati oleh organisasinya sendiri. Maka dari itu ia mengajak Gong Ji-hoon untuk bekerja sama dan mau membantunya menjadikan Chang Ho sebagai wali kota selanjutnya jika Gong Ji-hoon ingin berkuasa di atas wali kota Choi dan juga Tetua Kang. 서로 이용해서 윈윈하자는 거 아니었어? 이용해 먹으려는 거. 내가 너 그렇게 만들어줄게. 강혜정 위치까지. 넌 내가 알아서 할 테니까 나 강혜정 좀 만나. Setelah Gong Ji-hoon menyetujui kerjasama mereka, akhirnya Gong Ji-hoon pun membawa Chang Ho untuk menghadap langsung kepada Tetua Kang. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Chang Ho, sehingga ia sendiri memutuskan untuk menghadapi Tetua Kang. Apakah Chang Ho akan membalaskan dendamnya atas kematian Big Mouse No Park, atau mungkin Chang Ho akan mendeklarasikan perang secara terang-terangan dengan Tetua Kang? Entahlah, karena episode ke-13 berakhir di sini. 인사드리겠습니다. 박창호입니다.
Dan itu dia episode ke-13 untuk minggu ini. Satu persatu teka-teki akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Namun apakah Chang Ho bisa mengalahkan tetua Kang dan bisa menyeret mereka ke pengadilan? Dan apakah benar kalau Nopak benar-benar sang Big Mouse yang asli? Karena saya masih belum terima kalau dia adalah sang Big Mouse-nya.